Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan bahas tentang teori probabilitas. Untuk itu perkenalkan, nama saya Franco Sumpopoi dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi pada poin yang pertama adalah konsep dasar probabilitas, yang kedua pendekatan dalam probabilitas, yang ketiga sampel dan kejadian, dan yang keempat probabilitas bersyarat. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Jadi secara umum probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi. Konsep dasar probabilitas adalah yang pertama, eksperimen acak. Probabilitas berhubungan dengan eksperimen acak yang menghasilkan berbagai hasil yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil dari eksperimen acak. Contohnya pada pelemparan koin, ruang sampelnya adalah kepala dan ekor. Yang ketiga, kejadian. Kejadian adalah suatu subhimpunan dari ruang sampel. Contohnya pada pelemparan koin, muncul kepala, adalah subhimpunannya kepala. Dan yang keempat, probabilitas. Probabilitas adalah ukuran dari kemungkinan suatu kejadian yang terjadi. Jadi probabilitas dapat dihitung dengan rumus PA sama dengan jumlah kejadian A atau jumlah total kejadian dalam ruang sampel, di mana PA adalah probabilitas kejadian A. Iya, yang kedua pendekatan dalam probabilitas. Ada dua pendekatan dalam probabilitas, yaitu yang pertama pendekatan klasik. Pendekatan klasik digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian dalam eksperimen acak yang memiliki hasil yang sama kemungkinannya. Probabilitas dihitung dengan rumus P dalam kurung A sama dengan kejadian A per jumlah total kejadian dalam ruangan sampel. Pendekatan klasik ini hanya dapat digunakan pada eksperimen acak yang memiliki hasil yang sama kemungkinannya. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian dengan menghitung frekuensi kejadian tersebut dalam sejumlah besar percobaan. Probabilitas dapat dihitung dengan rumus P dalam kurung A sama dengan A per jumlah total percobaan. Pendekatan frekuensi relatif ini dapat digunakan pada eksperimen acak yang hasilnya tidak sama kemungkinannya. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas tergantung pada jenis eksperimen acak yang dilakukan. Namun pendekatan frekuensi relatif lebih sering digunakan karena lebih mudah dan lebih relevan dalam eksperimen yang lebih kompleks. Di sini saya akan membahas tentang sampel dan kejadian. Sampel dan kejadian adalah konsep penting dalam probabilitas. Sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu eksperimen acak. Contohnya pada pelemparan koin, sampelnya adalah kepala ekor. Kejadian adalah suatu subhimpunan dari sampel. Contoh pada pelemparan koin, kejadian muncul kepala adalah himpunan kepala. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu kejadian A terjadi jika kita telah mengetahui bahwa kejadian B telah terjadi. Probabilitas bersyarat dihitung dengan rumus P buka kurung atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A dan B tutup kurung atau P buka kurung B tutup kurung, di mana P A sama atau B tutup kurung adalah probabilitas bersyarat dari kejadian A. Jika kejadian B telah terjadi, maka A dan B terjadi secara bersama, dan P tutup kurung B adalah probabilitas kejadian B terjadi. Probabilitas bersyarat seringkali digunakan dalam analisis statistik dan machine learning untuk menentukan peluang untuk suatu kejadian terjadi berdasarkan informasi yang telah diketahui sebelumnya.